Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Aisoremba. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di sebuah desa di pinggiran kota di Jawa Timur, hiduplah seorang wanita bernama Ayu. Ia adalah wanita sederhana yang tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya. Namun, ia tidak benar-benar sendiri. Ia memiliki seekor anjing besar bernama Rambo. Anjing itu sudah menemaninya sejak kecil, dan Ayu mencintainya lebih dari apapun. Ayu dan Rambo selalu bersama, makan bersama, berjalan-jalan setiap sore, bahkan tidur di ranjang yang sama. Orang-orang di kampung sering memperingatkan Ayu agar tidak terlalu dekat dengan anjingnya. Tetapi Ayu hanya tersenyum dan mengabaikan mereka. Baginya, Rambo bukan sekadar hewan peliharaan, tetapi keluarga. Suatu hari, Ayu merasa ada yang berbeda dalam tubuhnya. Ia sering mual, mudah lelah, dan perutnya perlahan membesar. Ia pun memeriksakan diri ke bidan setempat. Setelah beberapa pemeriksaan, bidan itu menatap Ayu dengan wajah serius. "Ayu, kamu hamil." Ayu terkejut. Ia tidak pernah memiliki suami atau kekasih. Bagaimana mungkin ia bisa mengandung? Ia mencoba menyangkal, tetapi tes demi tes membuktikan bahwa ada sesuatu yang tumbuh di dalam rahimnya. Setelah pulang dari bidan, meski bingung, Ayu tetap merawat kandungannya dengan baik, menghindari gosip yang mulai beredar di kampung. 9 bulan berlalu, dan tiba waktunya bagi Ayu untuk melahirkan. Karena kondisi kesehatannya, dokter memutuskan untuk melakukan operasi sesar. Hari itu, di ruang operasi, beberapa dokter bersiap melakukan prosedur seperti biasa. Namun, saat pindah ruangan dan perut Ayu dibuka, semua orang di dalam ruangan terdiam. Wajah mereka berubah pucat. Bukan seorang bayi manusia yang keluar dari rahim Ayu. Yang mereka temukan adalah seekor anak anjing, mirip dengan Rambo, dengan mata berkedip sebelah dan tubuhnya yang mungil. Dokter-dokter di ruangan itu kaget dan bingung, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Kepala dokter segera memeriksa ulang, mencoba mencari penjelasan medis, tetapi ini adalah sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan sains. Sementara itu, di luar ruang operasi, Rambo melolong panjang. Suaranya bergema di seluruh rumah sakit. Seakan ia tahu apa yang telah terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi pada Ayu? Apakah ini kutukan? Sebuah keajaiban? Atau tanpa sadar Ayu telah dihamili anjingnya sendiri? Karena selalu tidur bersama, atau rahasia yang lebih besar yang belum terungkap? Dan ketika itu suasana di ruang operasi mulai berubah mencekam. Beberapa perawat mundur ketakutan. Dokter-dokter masih terdiam dengan wajah pucat. Sementara anak anjing yang baru lahir itu mengeluarkan suara lirih, seperti merengek mencari ibunya. Salah satu dokter, Dr. Herlina, akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat anak anjing itu, matanya penuh ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin, gumamnya. Sementara itu, Ayu yang masih setengah sadar di ranjang operasi mulai menggerakkan bibirnya. "Di, mana anakku?" Suaranya lemah, tetapi matanya yang sayu penuh harapan. Tak ada yang berani menjawab. Mereka semua masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin seorang wanita manusia bisa melahirkan seekor anjing? Ini bukan hanya di luar batas ilmu kedokteran, tetapi juga di luar nalar manusia. Di luar ruang operasi, Rambo masih melolong keras. Suaranya semakin kuat, hingga orang-orang di rumah sakit merasa bulu kuduk mereka meremang. Beberapa pasien yang mendengar lolongan itu bahkan berdoa, mengira ada pertanda buruk. Tiba-tiba, listrik di rumah sakit berkedip-kedip. Seolah ada sesuatu yang mengganggu energi di tempat itu. Perawat yang berjaga di luar melihat Rambo berdiri di depan pintu ruang operasi dengan mata merah menyala. Ia tidak lagi tampak seperti anjing biasa. Ada sesuatu yang mengerikan di balik tatapan matanya. Kemudian, kejadian aneh terjadi. Pintu ruang operasi terbuka dengan sendirinya. Angin dingin berhembus masuk, membuat semua orang di dalam ruangan merinding. Rambo melangkah masuk, perlahan mendekati Ayu yang masih terbaring lemah. Dokter-dokter mencoba menghentikannya,
Tetapi tubuh mereka terasa kaku, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka di tempat. Rambo naik ranjang operasi, menjilati wajah Ayu dengan lembut. Air mata mengalir di wajah wanita itu, seolah mereka berdua sudah memahami sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dan akhirnya Dr. Herlina memberanikan diri untuk berbicara. "Ayu, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" Ayu menatap Rambo dengan penuh kasih sayang, lalu mengalihkan pandangannya ke dokter. Dengan suara lemah, ia berbisik, Aku tidak tahu pasti, tapi aku selalu merasa Rambo lebih dari sekadar anjing. Kami selalu bersama. Mungkin ada sesuatu yang lebih kuat menghubungkan kami." Tiba-tiba, tubuh Rambo mulai bersinar. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Saat cahaya itu meredup, sosok Rambo berubah. Ia bukan lagi seekor anjing besar, tetapi seorang pria tampan dengan rambut panjang berwarna perak dan mata kuning yang tajam. Semua orang di ruangan itu membelalakan mata. Salah satu perawat pingsan seketika. Pria itu menatap Ayu dengan penuh kasih sayang. "Ayu, maafkan aku. Aku seharusnya memberitahumu lebih awal." Suaranya dalam, penuh penyesalan. Ayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kah, kamu siapa?" Pria itu tersenyum lembut. "Namaku Raden Wiranata. Aku adalah siluman anjing penjaga dari kerajaan gaib. Aku dikutuk untuk hidup sebagai anjing selama berabad-abad. Sampai akhirnya aku bertemu denganmu dan mencintaimu." Tangisan Ayu pecah. Semua mulai masuk akal. Rasa nyaman yang selalu ia rasakan bersama Rambo, koneksi batin yang begitu kuat, dan kehamilan misterius yang tak bisa dijelaskan. Dr. Herlina yang masih syok mencoba berpikir rasional. "Tapi, bagaimana mungkin Ayu bisa mengandung anakmu?" Raden Wiranata menatap anak anjing kecil yang baru lahir, lalu mengangkatnya dengan lembut. "Karena ia adalah titisan kami. Setengah manusia, setengah penjaga gaib. Ia akan menjadi yang pertama dari keturunannya, pelindung antara dunia manusia dan dunia gaib." Tiba-tiba, suara petir menggelegar di luar rumah sakit. Lampu-lampu berkedip lagi, lalu semuanya padam. Saat lampu kembali menyala beberapa detik kemudian, Ayu, Raden Wiranata, dan anak anjing mereka sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah ranjang kosong dan tanda cakaran di dinding yang seakan menjadi saksi bahwa peristiwa malam itu bukanlah mimpi. Para dokter dan perawat masih terdiam dalam ketakutan. Bagaimana mungkin seorang wanita, seekor anjing, dan seorang pria yang baru saja berubah dari anjing bisa menghilang begitu saja? Dokter Prasetyo mencoba mengumpulkan keberaniannya. Ia mendekati ranjang kosong itu, menyentuhnya dengan ragu. Masih ada jejak hangat, seolah Ayu baru saja berada di sana beberapa detik yang lalu. Tapi kenyataannya, ia sudah lenyap. "Tidak mungkin," gumam salah satu perawat yang masih ketakutan. Tapi kejadian malam itu bukan hanya menggemparkan rumah sakit. Kabar tentang Ayu yang melahirkan anak anjing mulai menyebar. Orang-orang di kampung bergosip. Beberapa percaya itu adalah kutukan, sementara yang lain yakin Ayu bukan manusia biasa. Namun, tak ada seorang pun yang bisa menemukan Ayu. Ia telah menghilang dari dunia manusia. Ayu terbangun di sebuah tempat yang asing. Langitnya berwarna keemasan, dengan cahaya rembulan yang bersinar lebih terang dari biasanya. Ia berada di sebuah istana megah dengan pilar-pilar emas dan patung-patung anjing raksasa berdiri gagah di sekelilingnya. Di sampingnya, Raden Wiranata, pria yang selama ini ia kenal sebagai Rambo, berdiri dengan pakaian kerajaan. Ia menatap Ayu dengan penuh kasih sayang. Di pelukannya, anak anjing kecil mereka tidur dengan tenang. "Apa ini? Di mana kita?" tanya Ayu dengan suara lemah. Raden Wiranata tersenyum. "Ini adalah alam gaib, tempat asal-usulku. Dan sekarang, tempatmu juga." Ayu menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk. Hatinya penuh dengan pertanyaan. Bagaimana bisa ia, seorang wanita biasa, tiba-tiba menjadi bagian dari dunia yang bahkan tak pernah ia bayangkan? Tiba-tiba,
Suara langkah kaki terdengar dari balik gerbang besar istana. Seorang pria tua berjubah putih dengan mata tajam melangkah mendekati mereka. Raden Wiranata. Suaranya dalam dan berwibawa. Akhirnya kau kembali. Dan kau membawa pewaris kerajaan. Ayu menatap pria itu dengan bingung. Raden Wiranata menggenggam tangannya erat. Dia adalah Raja Wiradipa, ayahku, penguasa alam gaib. Mata Ayu membelalak. Ia baru sadar bahwa dirinya kini terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kehamilan misterius. Raja Wiradipa menatap anak anjing yang tertidur di ranjangnya. Anak ini bukan sembarang makhluk. Ia adalah yang pertama dari keturunannya. Darah campuran manusia dan penjaga gaib. Takdirnya adalah menghubungkan dunia manusia dan dunia kami. Ayu merasa jantungnya berdegup kencang. Tapi, bagaimana mungkin? Apa yang harus ia lakukan? Sang raja tersenyum samar. Raja Wiradipa menatap Ayu dengan serius. Ayu, kau bukan lagi hanya manusia biasa. Kau adalah ibu dari pewaris masa depan. Mulai sekarang, kau harus belajar untuk melindungi anakmu dan dunia ini. Ayu menatap Raja Wiradipa dan bingung, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa takdirnya telah berubah selamanya. Ayu menatap anaknya dengan penuh cinta. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu, tetapi ia siap menghadapi apapun demi melindungi keluarganya. Kadang, takdir membawa kita ke jalan yang tidak kita pahami. Tetapi di balik setiap keanehan dan misteri, selalu ada alasan yang lebih besar. Ayu, yang awalnya hanya seorang wanita biasa, kini menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Begitu pula kita dalam kehidupan nyata. Kadang kita merasa tersesat, tetapi mungkin kita sedang menuju takdir yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kamu suka, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.